Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Joko Susilo. Ini saya akan melakukan praktek supervisi dengan coach Ibu Desi. Selamat menyaksikan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Joko Susilo. Ini saya akan melakukan praktek supervisi dengan coach Ibu Desi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Pak Joko. Ada perlu apa ini Pak Joko? Kabarnya hari ini Oh, baik. Bu Desi? Alhamdulillah Pak Joko, hari ini baik, luar biasa sekali Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Joko, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak Joko. Pak Joko gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Hari ini saya akan mengadakan supervisi terhadap kucing yang akan dilakukan pada Bu Astuti. Oke. Apakah sudah siap? Ya, insya Allah Pak, siap. Ya. Terima kasih tentunya seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi inti kucing itu ada 3. Oke. Yakni presensi, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut mana yang akan Ibu Desi harapkan bantuan dari saya? Oke. Terima kasih ya Pak Joko sebelumnya telah berkenan menjadi supervisor bagi kegiatan coaching nanti yang akan saya lakukan. Begini Pak Joko, dari kompetensi coaching yang ada 3 diantaranya itu saya ingin Pak Joko nanti memberikan masukan terhadap kompetensi saya yang yaitu ini Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Begini Pak, karena saya tuh merasa apa ya, belum bisa menggali potensi kunci melalui pertanyaan berbobot ini Pak Joko. Nah, menurut Bu Desi, bagaimana yang akan nanti Ibu inginkan untuk saya amati terkait kompetensi pertanyaan yang berbobot? Oke, gini, saya nanti berharap bahwasanya Pak Joko bisa mengamati kegiatan saya pada bagian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Kuci, begitu. Seperti begini Pak, respon, kemudian dan tanggapan Koci ketika menerima pertanyaan dari saya nantinya Pak. Bagaimana penilaian Bu Desi terhadap kompetensi pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan kita kembangkan di sini? Nantinya ketika Koci menerima pertanyaan dari saya ya Pak ya sebagai coach, saya itu ingin Koci itu apa ya? Gimana ya Pak ya? Kurang nyaman ini nanti. Jadi Koci itu canggung untuk menjawab seperti itu Pak Joko. Kemudian apa yang diharapkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Oke, yang pertama itu saya berharap bisa melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur cerita nggih Pak nggih tentunya. Kemudian yang kedua, saya itu ingin sekali bisa fokus untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut Pak Joko. Baik, terima kasih. Desi bisa dilanjutkan untuk proses coaching-nya. Oh baik, terima kasih Pak Joko. Mari Bu Astuti. Orang ngakak. Wes wes. Nggih. Makanya dibuli-bulinan. Kakak Sohat tuh. Yap. Assalamualaikum Bu Desi, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Astuti, selamat pagi juga. Bu Desi, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir. Iya Bu Astuti, baik, silahkan. Kebetulan hari ini saya jam kosong. Apa yang ingin Ibu Astuti ceritakan kepada saya? Begini Bu, saya ada sedikit masalah terkait tugas-tugas yang
akhir-akhir ini saya merasa kerepotan. Maksudnya kerepotan itu seperti apa Bu Astuti? Ini Bu, saya ini kan guru kelas 5. Guru kelas di SD ini hanya 5, berkurang 1 karena cuti tahunan. Sehingga saya diberi tambahan jam mengajar di kelas lain. Selain itu ada tugas tambahan sebagai operator sekolah dan pengelola BOS. Yang akhir-akhir ini banyak sekali tagihan yang harus saya meninggalkan kelas untuk pembelajaran. Oh begitu, jadi begini ya Bu ya. Ibu itu di sekolahan cuma ada guru kelasnya 5, kemudian yang satu cuti tahunan, kemudian Ibu Astuti itu masih didapati tugas tambahan sebagai operator, sebagai pengelola bos, begitu ya Bu ya. Ya Bu, jadi Oh gini Bu Astuti, menurut Bu Astuti sendiri, apa yang Bu harapkan dari obrolan kita ini? saya berharap dari obrolan kita hari ini nanti mendapatkan solusi terbaik atas masalah yang saya hadapi sekarang. Nggih, begini Bu Astuti, kita itu nantinya perlu mengidentifikasi dulu terkait permasalahan tersebut satu demi satu ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu Astuti sendiri, beban pekerjaan yang mana yang menjadi sumber permasalahan ini sendiri? Dalam mengajar, saya merasa kesulitan membagi waktu Bu antara tugas utama dengan tugas tambahan. Jadi pembelajaran saya di kelas menjadi terbengkalai karena saya sering meninggalkan kelas untuk mengerjakan tugas tambahan karena banyaknya deadline akhir-akhir ini Bu. Oalah, begitu ya. Jadi itu yang membuat Ibu Astuti itu merasa sangat terbebani. Begini Bu, menurut Ibu sendiri, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar beban Ibu Astuti itu bisa sedikit berkurang begitu Bu? Mungkin saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait porsi tugas saya yang menurut saya berlebihan. Karena dalam kondisi ini saya merasa tidak maksimal akan apa yang saya kerjakan. Saya sulit untuk fokus. Mungkin dengan cara ini nantinya ada solusi dan kebijakan terbaik dari Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, menurut saya itu yang bagus Bu idenya, bisa dicoba. Salah satunya nanti dengan berkomunikasi bersama kepala sekolah ya Bu ya. Karena memang kepala sekolah itu menurut saya pemegang kebijakan di sekolah Bu. Lalu menurut Ibu Astuti sendiri, apa saja yang bisa Ibu Astuti lakukan agar tugas tambahan itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada Ibu Astuti? Mungkin nanti setelah saya berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, bisa diadakan rapat koordinasi dengan guru-guru lain, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan adanya pembagian tugas. Terkait dengan tugas tambahan mengajar di kelas lain, semoga saya dapat dibantu oleh rekan guru yang lain sehingga beban kerja saya lebih berkurang. Saya juga akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan saya Bu, agar beban semakin ringan. Terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas, ketika saya tinggalkan, saya akan memberdayakan beberapa murid untuk berkolaborasi dan mengkoordinir teman-temannya dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin bisa saya bagi dengan kegiatan tutor sebaya, dengan saya tetap mengawasi mereka karena mereka sudah cukup mandiri dalam diberikan tugas dan tanggung jawab. Iya, berarti nanti ya Bu ya, setelah Bu Astuti nanti berkomunikasi dengan kepala sekolah, Ibu Astuti itu berharap kepala sekolah nanti menindaklanjuti permasalahan Ibu itu dengan apa ya, dituangkan ke forum rapat begitu. Jadi nanti kepala sekolah bisa mengadakan pembagian tugas yang lebih merata begitu, Bu. Tentu saja ada Bu. Nah ini terkait perbedaan pendapat antar teman. Terkadang apa yang kita sampaikan tidak sepenuhnya diterima Bu. Iya memang Bu, memang namanya perbedaan pendapat itu pasti ada ya Bu ya, itu hal yang manusiawi karena memang apa yang kita inginkan itu belum tentu orang lain itu setuju dengan pemikiran kita. Tapi nanti kalau sudah ada rapat mungkin teman-teman yang lain bisa mengerti nggih Bu Astuti nggih. Betul sekali Bu Desi. Terus menurut Ibu Astuti ketika mendapati kesulitan seperti itu terkait dengan pemahaman rekan-rekan yang berbeda, itu nanti apa yang menjadi solusi bagi Bu Astuti untuk apa ya, menjawab segala permasalahan tersebut, Bu?
saya akan mengadakan pendekatan peristiwaku melalui komunikasi yang intens, bahkan dalam bentuk obrolan ringan. Harapannya agar kami semakin akrab dan muncul energi positif dari kami ketika berdiskusi. Nah, berarti Ibu Astuti ini malah sudah mendapatkan solusi terkait permasalahan yang ada, hambatan-hambatan yang ada. Berarti sekarang tinggal ini, Bu. Rencana apa untuk apa ya? Namanya memecahkan terkait dengan hal tersebut, Bu, nanti, Bu. Saya akan segera menindaklanjuti rencana tersebut. Mungkin yang akan saya lakukan yang pertama adalah sharing dengan Bapak Kepala Sekolah. Dan yang terpenting adalah saya akan melakukan manajemen waktu sebaik mungkin agar saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan baik pula. Bisa menyusun prioritas tugas manakah yang pertama harus saya kerjakan dengan tidak mengesampingkan tugas utama yaitu mengajar. Wah, bagus sekali, Bu. Nanti rencananya itu sangat luar biasa. Memanajemen waktu, menyusun tugas, kemudian tidak mengesampingkan tugas-tugas utama sebagai seorang guru, Bu. Nah, sekarang menurut Bu Astuti, apakah hal tersebut mudah atau sulit untuk dilaksanakan? Pastinya ada sedikit kesulitan Bu Desi, apalagi ini terkait pembagian tugas yang bukan merupakan hal ringan, tapi saya yakin saya bisa melakukannya. Wah, semangat sekali Bu Astuti ini. Dengan tetap yakin bahwa Bu Astuti itu bisa melakukannya. Baik, Bu Astuti, sekarang itu kan Ibu sudah menyampaikan apa yang menjadi rencana penjenengan ke depan, nggih Bu nggih. Kira-kira Bu Astuti mau memulainya kapan, Bu? Pasti sesegera mungkin Bu. Oke, kalau begitu sesegera mungkin ya Bu ya. Kemudian siapa saja yang akan Ibu libatkan atau siapa yang menurut Ibu bisa membantu untuk mencapai hal-hal yang telah direncanakan tersebut, Bu? Semua warga sekolah Bu, baik Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, dan pastinya murid-murid Bu. Baik, menurut saya itu sudah sangat bagus Bu Astuti. Ibu nanti akan melibatkan seluruh pihak sekolah begitu nggih, yang bisa mendukung langkah Bu Astuti sendiri. Mudah-mudahan yang Ibu Astuti rencanakan itu bisa berjalan lancar sesuai harapan ya Bu ya. Terima kasih Bu Desi. Nah, sekarang terakhir Bu Astuti. Kira-kira Ibu Astuti mendapatkan apa dari obrolan yang sudah kita buat ini? Kemudian kapan Ibu akan mulai melaksanakannya? Saya mendapatkan solusi dari keluh kesah yang saya rasakan selama ini. Saya semakin yakin saya dapat melaksanakan tugas-tugas saya dengan baik dan saya juga merasa lega dapat berdiskusi dengan Bu Desi. Oke, berarti Bu Astuti sudah mendapatkan kelegaan nggih, kemudian juga sudah terdapat solusi tadi dari segala permasalahan dan kemudian keluh kesahnya sudah mulai berkurang ya Ibu ya. Baiklah, untuk Bu Astuti sukses selalu ya, kemudian semangat terus. Terima kasih untuk obrolan hari ini yang sangat luar biasa. Sama-sama Bu Desi. Kali ini dengan bersama dengan Ibu Astuti ya. Injih Pak, terima kasih Pak Joko. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan ya, pertanyaan pasca observasi ya, Bu Desi. Siap Pak Joko. Bu Desi, mikir. Terus makanya Gago, astagfirullahaladzim. Senenen. Kabeh. Luar biasa sekali ya Bu Desi, proses coaching hari ini bersama dengan Ibu Astuti ya. Nggih Pak Joko, terima kasih banyak Pak Joko. Selanjutnya kita akan melaksanakan ya, pertanyaan pasca observasi. Baik, siap Pak. Begini Bu Desi ya, terkait dengan proses dari coaching tadi, bagaimana Bu Desi menilai sendiri ya, performa Ibu Desi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot? Kalau menurut saya Pak, saya sudah lebih percaya diri terhadap proses coaching pada hari ini daripada proses-proses coaching sebelumnya Pak Joko. Kemudian apa yang membuat Bu Desi menilai demikian? Ini mungkin terkait dengan apa ya?
supervisi yang telah Pak Joko lakukan terhadap saya, bahwasanya itu tadi kan ada 3 hal nggih dalam kompetensi kucing. Itu diantaranya adalah mendengarkan permasalahan kuci sehingga saya tuh bisa lebih mudah menemukan apa kata kunci Pak menurut saya. Jadi kata kunci ini tadi membantu saya dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot begitu Pak Joko. Bu Desi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik, siap Pak Joko, siap-siap. Saya mengamati tadi pada saat mengajukan pertanyaan kepada Bu Astuti sudah melakukan dengan fokus dan tenang sesuai dengan kata kunci permasalahan yang disampaikan sehingga sudah sesuai dengan standar yang kita harus. Alhamdulillah. Lalu Bu Desi, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan? Tentunya saya merasa senang Pak Joko yang pertama nggih. Kemudian saya juga menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi karena pada hari ini kita melakukan praobservasi terlebih dahulu sehingga saya merasa terkuatkan dulu Pak. Kemudian saya juga merasa memperoleh pencerahan terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan tadi nggih Pak terkait pertanyaan berbobot kepada kuci sehingga hal ini bisa meningkatkan kepercayaan diri saya. Begitu Pak Joko. Sama-sama Bu Desi. Namun demikian Bu Desi, saya juga ada melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Oh begitu, nggih. Misalnya tadi saya melihat Bu Desi mencari solusi untuk permasalahan saya, mengamati Bu Astuti melalui membantu Bu Desi dalam menemukan solusi dari permasalahan yang kalau merujuk ke standar seharusnya Desi bisa membantu menemukan solusi pertanyaan pemantik kepada Bu Astuti. Bagaimana pendapat? Oh, jadi tadi saya belum terlalu memberikan pertanyaan pemantik begitu nggih Pak Iya, Joko kepada Kuci atau Bu Astuti saya. Berarti terima kasih Pak Joko atas sarannya. Kemudian ke depannya saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Bu Desi, setelah Bu Desi melakukan praktek kucing ini, gimana panjenengan akan lebih fokus pada pengembangan praktek, mengajukan pertanyaan, panjenengan bisa mengatasi hal-hal ini. Apa rencana tindakan Bu Desi selanjutnya? Gini Pak, untuk ini setelah saya bisa mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, selanjutnya itu saya ingin lebih fokus lagi dalam membantu kucing nggih Pak, nggih tentunya tadi dalam hal memberi pertanyaan pemantik agar kucing sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Pak Joko. Desi. Karena hal ini ya belum dilakukan untuk praktek kucing. Begitu ya Bu Desi. Injih Pak. Baik, selanjutnya dari diskusi kita ini pastinya sudah terbayang terkait dengan apa yang akan Bu Desi tingkatkan dalam praktek kucing. Kemudian apakah selanjutnya Bu Desi bersedia untuk melakukan praktek kucing? Itu kemudian bisa panjenengan jelaskan mungkin kapan dan di mana, kemudian siapa yang akan membantu. Kalau terkait hal ini Pak, untuk apa ya kegiatan kucing itu sendiri tentu saja akan saya laksanakan sebaik-baiknya nggih Pak nggih. Demi meningkatkan kompetensi saya tuh juga siap melaksanakan kuci dimanapun, di sekolah maupun dengan rekan yang lain mungkin jika saya diperlukan. Dan saya itu nanti akan meminta pendapat dari guru yang lebih senior dengan apa ya kepala sekolah atau dengan rekan-rekan yang sudah senior dalam hal proses kucing begitu Pak Joko. Baik Bu Desi, selanjutnya ini saya akan sampaikan hasil pengamatan saya selama Bu Desi melakukan praktek kucing dan bisa panjenengan pelajari kembali. Oh injih Pak Joko. Ya. Oh iya. Saya lihat terlebih dahulu ya Pak ya. Oh nggih. Terima kasih Pak Joko atas penilaiannya. Ternyata saya tidak terlalu buruk ya Pak ya dalam melaksanakan kucing hari ini. Sebagai penutup
Ya, sebelum kita akhiri nggih panjenengan sampaikan terkait apa yang panjenengan dapatkan dari proses coaching ini. Nggih, yang jelas Pak Joko, saya itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena hari ini terdapat Pak Joko sebagai supervisor saya, kemudian saya sendiri berlaku sebagai coach yang untungnya apa ya, bagi saya ini merupakan suatu pengalaman. Kemudian saya bisa mengembangkan lagi kekurangan saya, Pak, sehingga kemudian hari ketika saya melakukan coaching lagi, saya bisa melaksanakannya dengan jauh lebih baik, Pak Joko. Baik Bu Desi, sukses selalu ya Bu Desi panjenengan nggih. Untuk panjenengan terima kasih atas waktunya dan pengalamannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Joko. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Joko. Teng neng, teng neng, teng neng, teng neng.